Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, baik yang ada di Masjid Baitur Rahim dan juga dimanapun jamaah berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tidak terhitung dan juga tidak ternilai yang Allah masih limpahkan pada kita semua, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat, baik nikmat kebaikan secara lahiriah maupun batin yang Allah selalu lekatkan dalam diri kita, tidak pernah terputus walaupun hanya sedetik saja. Semua itu jamaah sekalian, Allah memberikan pada kita dalam rangka agar kita benar-benar bisa lancar dan mudah melaksanakan ibadah pada Allah. Oleh karena itu kita laksanakan semua itu jamaah sekalian agar kita diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, yaitu hamba yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita luruskan niat kita dan juga ikhlaskan hati kita agar bisa benar-benar memperoleh kebaikan yang sangat besar di masa kita mempelajari ilmu agama Allah ini. Apalagi ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang kemungkinan jarang dipelajari, jarang dibahas di dalam kajian-kajian jamaah sekalian. Maka sekali lagi, ini adalah ilmu yang agung karena ini adalah berkenaan dengan ilmu atau adalah berkenaan dengan ibadah yang paling utama, yaitu salat kita. Ilmu yang agung ini adalah al-khusyu' fi shalah, yaitu khusyuk di dalam salat jamaah sekalian. Baik, kita langsung mulai tentang masalah khusyuk jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian, poin yang pertama kita akan bahas adalah definisi dari khusyuk. Apa sebenarnya khusyuk itu? Kita akan bahas definisi dari bahasa dan juga istilah jamaah sekalian. Jadi khusyuk secara bahasa menurut para ahli bahasa adalah maknanya adalah al-khudu' wa tadhallul. Al-khudu' wa tadhallul. Jadi khusyuk secara bahasa jamaah sekalian maknanya adalah merendahkan diri dan menghinakan. Merendahkan dan menghinakan diri. Jadi makna khusyuk adalah intinya demikian jamaah sekalian. Jadi makna khusyuk secara bahasa adalah merendahkan dan menghinakan diri. Kemudian secara istilah, makna khusyuk jamaah sekalian, para ulama berbeda-beda ungkapannya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengungkapkan makna khusyuk adalah qiyamul qalbi baina yadayir rabbi bidzulli wal khudu', yaitu tegaknya hati. Makna khusyuk adalah tegaknya hati di depan Allah dengan merendahkan dan menghinakan diri. Jadi kita merasa menghadirkan hati di hadapan Allah, merasa bahwasan kita hadir di hadapan Allah, Allah juga hadir di hadapan kita. Dan saat itu kita dalam posisi merendahkan dan menghinakan diri. Itulah yang dimaksud khusyuk di dalam perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan juga perkataan yang lain dari para ulama jemaah sekalian, yang begitu banyak tentang definisi dari kekhusyuan. Kemudian definisi yang saya pilih jemaah sekalian, di dalam kajian kita kali ini adalah definisi yang mencakup banyak hal jemaah sekalian. Definisi yang agak panjang tapi ini adalah bagus, yaitu yang didefinisikan oleh Syekh Sa'id bin Wahaf Al-Qahtani dalam kitab salat beliau. Dalam kitab salat beliau mendefinisikan khusyuk dengan linul qalbi wa khudu'uhu wa riqqatuhu wa sukunuhu wa huduruhu
waqta talabbusihi bi ta'atillahi fatatba'uhu jami'ul jawarihi wal a'dha'i zahiran wa batinah. Jadi mana khusyuk adalah hati yang lembut, hati yang lunak, hati yang lembut, yang lunak, yang merendahkan dan menghinakan diri, yang tenang, yang hadir saat melaksanakan ketaatan pada Allah. Saat melaksanakan ketaatan pada Allah, lalu diikuti oleh seluruh anggota-anggota tubuh secara lahir dan batin. Sebab kalau hatinya jamaah sekalian, jadi hati kita itu lunak, lembut, merendahkan dan menghinakan diri, tenang, kemudian hadir hatinya saat melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat. Kemudian ternyata anggota tubuh yang lain itu mengikuti hati secara lahir dan batin. Kenapa demikian? Karena seluruh anggota tubuh adalah mengikuti hati. Hati ini adalah panglima dan rajanya, raja dan panglima. Ya, sedangkan anggota tubuh yang lain adalah pasukan-pasukannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang didefinisikan secara panjang lebar oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, yaitu seorang ulama yang menulis juga kitab Hisnul Muslim jamaah sekalian. Intinya gini, kalau di dalam salat berarti harus menggabungkan hati kita semua itu jamaah sekalian. Hati kita lunak, lembut, jangan keras hatinya, jangan keras hati kita. Kemudian di dalam salat yang khusyuk ada unsur kita menghamba, merendahkan dan menghinakan diri kita kepada Allah. Hati kita juga tenang jamaah sekalian. Jangan usah ada pikiran-pikiran yang membuat kita tersibukkan ya dari sholat. Hati kita juga hadir saat sholat. Jadi jangan tubuh kita di dalam masjid, namun ternyata hati kita kemana-mana, berarti tidak hadir. Ya, yang demikian itu jamaah sekalian, kalau itu ada di dalam hati kita saat sholat, tentu saja anggota tubuh yang lain itu juga akan ngikuti. Ya, anggota tubuh yang lain akan mengikuti, anggota tubuh yang lain itu akan terlihat seperti orang yang merendahkan diri. Kemudian tenang juga, nggak mungkin anggota tubuh yang lain itu garuk-garuk, sering garuk-garuk gitu ya. Kemudian hidung, pencet-pencet hidung, kucek-kucek mata, garuk-garuk dada misalnya, atau ngupil gitu, mohon maaf gitu ya. Nggak mungkin seperti itu ya mas kalian. Terus main-main jenggot, bagus punya jenggot, tapi dia main-main jenggotnya dan lain-lain. Ini tidak akan mungkin seperti itu, karena kalau sudah demikian itu jamaah sekalian berarti menunjukkan hatinya tidak khusyuk. Jadi sekali lagi, kalau dilihat dari anggota tubuh saja itu tidak tenang, berarti hatinya juga tidak tenang dan tidak khusyuk jamaah sekalian. Dan penting, jadi intinya kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Dan kita dalam salat itu kita usaha merendahkan diri kepada Allah. Sebab merendahkan diri saja kita kepada Allah itu belum tentu salat kita diterima, apalagi kita tidak ada kekhusyuan sama sekali, tidak ada perasaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama jamaah sekalian. Poin pertama tentang kekhusyuan intinya adalah hati kita hadir, tenang, lembut, ya, merendahkan diri kepada Allah saat melakukan ibadah. Kemudian yang berikutnya, poin kedua yang akan kita bahas jamaah sekalian adalah al-farqu baina khusyu'il imani wa khusyu'in nifaq. Yaitu perbedaan antara khusyuk keimanan dan khusyuk kemunafikan. Begitu ya. Perbedaan antara khusyuk keimanan dan khusyuk kemunafikan. Jadi jamaah sekalian, antara khusyuk keimanan dan khusyuk kemunafikan itu ada sisi persamaannya dari sisi lahiriah. Ya, nanti kita akan lihat jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila pengaruh atau efek dari khusyuk itu nampak pada anggota-anggota tubuh. Jadi nampak pada anggota-anggota tubuh jamaah sekalian. Sekali lagi, efek khusyuk itu nampak pada anggota-anggota tubuh, namun di dalam hati tidak ada sedikit pun dari kekhusyuan. Kelihatannya lahiriahnya khusyuk, sholatnya sesuai dengan tata cara sunnah Nabi gitu ya. Kelihatannya kayak orang khusyuk nih, namun ternyata dalam hatinya sama sekali nggak ada khusyuk. Berarti inilah yang disebut khusyuk munafik. Nah gitu ya, khusyuk kemunafikan.
khusyuk bohongan itu namanya, ya, khusyuk bohongan. Oleh karena itu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, ini ucapan beliau dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Rajab juga, dan Imam Ad-Dailami. Nah, kalau dalam kitab hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadul Firdaus. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Iyyakum wa khusyu'an nifaq." Jadi jauhilah khusyuk kemunafikan. Wah, kalau disebut jauhi berarti menunjukkan ini adalah khusyuk yang tercela, Pak. Khusyuk yang tercela. Ternyata orang sholat masih dikatakan tercela juga ya Mas kalian. Kalau dia khusyuknya khusyuk kemunafikan. Faqila lahu, ditanya, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Apa itu khusyuk kemunafikan? Apa Mas? Ada khusyuk kok kemunafikan gitu ya. Kemudian Hudzaifah berkata, "Antaral jasada khasyi'an wal qalbu laisa bi khasyi'." Khusyuk munafik itu adalah kamu melihat tubuh itu kayaknya khusyuk. Kamu lihat tubuh khusyuk, tenang, tidak banyak gerak, namun ternyata hatinya sama sekali tidak khusyuk. Hatinya kemana-mana. Sedikit pun mungkin, ya, sedikit pun bagian dari sholat, bacaannya, zikirnya, kemudian perasaan hati yang tadi disebutkan dalam definisi nggak ada sama sekali. Berarti itulah yang disebut khusyuk munafik. Itulah yang ada pada orang-orang munafik, pembenci Islam. Walaupun kita tidak katakan saudara-saudara kita yang sholat tidak khusyuk itu orang munafik, bukan. Tapi ketempelan sifat munafik ya Mas kalian. Ya, ketempelan sifat munafik ini kan yang menyebabkan kita ngeri ya kalau memang demikian. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ya Mas kalian, perbedaan antara khusyuk keimanan dan khusyuk munafik adalah khusyuk keimanan adalah khusyuknya hati kepada Allah. Ya, khusyuknya hati kepada Allah dengan mengagungkan, menghormati, ya, tenang, ya, rasa takut, ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya melunak untuk Allah dengan dibarengi rasa takut, malu, sungkan, rasa cinta, rasa malu, dan lain-lain. Termasuk menghadirkan nikmat-nikmat Allah dan juga dosa-dosa dia. Dibandingkan nikmat Allah begitu banyak, kok dosa-dosa saya begitu banyak, malah harusnya dosanya sedikit dibandingkan gitu. Sehingga hati jamaah sekalian pasti akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dan kalau hati sudah khusyuk, maka diikuti anggota tubuh juga khusyuk. Cek saja jamaah sekalian, orang yang hatinya khusyuk itu insya Allah tubuhnya itu ibarat kayu yang ditegakkan atau pohon yang pohon yang sedang tegak, nggak bergerak sama sekali. Jadi nggak bergerak. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Itu adalah khusyuk keimanan ya. Adapun khusyuk kemunafikan kata Al-Imam Ibnul Qayyim adalah itu hanya tampak dari anggota-anggota tubuh secara lahiriah saja, dan itu pun dilakukan dalam keadaan tasannu' dan takalluf, memaksakan diri dan pura-pura, ya. Sedangkan hatinya tidak khusyuk, ya. Oleh karena itu sebagian sahabat itu berdoa, a'udzubillahi min khusyu'in nifaq, yaitu aku berlindung pada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Jadi maknanya khusyuk munafikan seperti itu. Jadi orang yang khusyuk karena Allah jamaah sekalian adalah seorang hamba yang syahwatnya, api syahwatnya itu telah padam. Kalau disebut syahwat itu syahwat dunia, syahwat dimikirin makanan, syahwat dimikirin gaji, pekerjaan dunia, syahwat perempuan, auzubillah. Jadi hamba yang demikian ya mas kalian. Jadi orang yang khusyuk pada Allah adalah orang yang api syahwatnya telah padam, ya. Kemudian asapnya juga telah hilang, sirna gitu ya dari dada. Jangankan apinya, asapnya aja udah nggak ada. Ya, asapnya berarti apa? Pengaruh-pengaruhnya itu nggak ada. Ya, sehingga dadanya itu tampak bersinar. Ya, dadanya dan hatinya tampak bersinar, ya, mengeluarkan sinar keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lain-lain. Intinya seperti itu ya mas sekalian, khusyuk, perbedaan antara khusyuk keimanan dan khusyuk kemunafikan. Ya, orang kalau sudah belajar sifat salat Nabi dengan cara yang benar, ya, tata cara yang benar, ini sudah baik untuk bisa menuju ke khusyuan. Namun itu saja juga belum cukup kalau tidak dibarengi dengan khusyuknya hati, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Poin yang ketiga, al-khusyu'u lillahi fis salati ilmun nafi'un wa amalun salih. Ternyata khusyuk kepada Allah di dalam salat, ya, ini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ini adalah bagian dari ilmu bermanfaat ya mas sekalian, dan juga termasuk amal saleh. Jadi sekali lagi, khusyuk adalah ilmu yang bermanfaat. Dan dia adalah amal soleh dari amal soleh yang ada dalam hati, amal soleh hati Pak, yang tentu saja nanti akan diikuti oleh anggota tubuh yang lain berdasarkan hadis-hadis berikut ya mas sekalian. Ini bukti bahwasannya khusyuk adalah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang hadir di dalam hati kita ya mas sekalian. Kita lihat Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abu Darda. Ya, Abu Darda menyampaikan kepada Jubair bin Nufair. Abu Darda bercerita, kami pernah bersama dengan Nabi. Lalu beliau mengangkat pandangannya ke langit. Jadi suatu ketika Nabi bersama dengan kami gitu ya. Ya memang itulah Nabi, nggak merasa malu walaupun beliau selalu bersama dengan orang-orang fakir dari kalangan para sahabat. Kami pernah bersama dengan Nabi, lalu pandangan beliau tiba-tiba ke atas gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Ini adalah waktunya ilmu akan dicabut dari manusia. Ilmu akan dihilangkan dari umat manusia sehingga mereka tidak mampu lagi menguasai ilmu tersebut. Nabi berkata demikian Pak. Ini kan ngeri. Ini suatu kabar yang ngeri Pak ya, kalau ilmu itu sudah dicabut. Kemudian sahabat Nabi, kan beliau bersabda itu didengar oleh para sahabat Nabi yang lain. Lalu ada seorang sahabat Nabi bernama Ziyad bin Labid al-Ansari komentar, kaifa yukhtalasu minna waqad qara'nal Qur'an fa wallahi la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Wahai Rasulullah, gimana caranya ilmu bisa hilang dari kami padahal kami telah membaca Al-Qur'an? Demi Allah, kalau memang begitu kami akan menjaga ilmu tersebut dengan cara kami akan membaca Al-Quran dan akan membacakan, ngajarin maksudnya, kepada istri-istri dan juga anak-anak kami supaya nggak hilang. Jadi menurut Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu, ilmu itu adalah sesuatu yang dibaca dan tertulis Pak. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Sakilat ka ummuk. Sakilat ka ummuk tuh maknanya secara bahasa, ibumu kehilangan kamu. Maknanya bukan mendoakan supaya dia mati Pak, bukan. Ini bukan doa, tapi itu hanya ucapan ya sedikit teguran lah. Kamu payah banget sih, bahasa gitu-gitu. Kamu payah banget sih. Ya. Sakilat ka ummuka ya Ziyad. Ibumu kehilangan kamu. Maksudnya ini adalah kalau bahasa kita, kamu payah banget sih. In kuntu la'udduka min fuqaha'i ahlil Madinah. Saya dulu nganggap kamu tuh orang berilmu di kalangan penduduk Madinah. Namun ternyata pertanyaan kamu begini nih, nggak mutu bahasanya kan. Pertanyaan ke kamu, kok kamu bertanya begini sih? Ini menunjukkan kamu kayak orang nggak berilmu gitu loh. Pertanyaan berilmu tuh berbobot gitu ya. Hadhihi Taurat wal Injil 'indal Yahudi wan Nasara famadza tughni anhum. Ini loh ya, orang-orang Yahudi masih memiliki kitab Taurat dan Injil. Yahudi dan Nasrani masih memiliki kitab Taurat dan Injil. Tapi apakah kitab tersebut bermanfaat bagi mereka? Jawabnya tidak jemaah sekalian. Bahkan orang-orang ahli kitab itu dijuluki sebagai himar, keledai yang membawa buku. Jadi mereka membawa kitab, membaca kitab, namun ternyata tidak memahami isinya dan juga tidak mengamalkannya. Nah gitu ya. Jadi nggak faedah punya kitab, ada tulisan dan dibaca, tapi ternyata dia tidak paham isinya dan tidak mengamalkannya. Nah demikian itu sabda Nabi selesai sampai di situ jemaah sekalian. Jubair bin Nufair yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Darda, yang Abu Darda itu sahabat Nabi. Dia berkata, lalu saya jadi intinya Jubair bin Nufair dapat hadis Nabi itu dari Abu Darda, sahabat Nabi. Jubair bin Nufair berkata, lalu saya menemui Ubadah bin Samit, ini sahabat Nabi yang lain. Lalu saya bercerita kepada Ubadah bin Samit, ngomong pada dia, ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda. Wahai Ubadah, kamu pernah mendengar belum ucapannya saudaramu tuh Abu Darda?
Ya, diceritain sama siapa? Jubair bin Nufair. Abu Darda cerita begini dan begitu. Apa komentar? Artinya pernah nggak, intinya kalau bahasa kita sekarang, masa Nabi bersabda begitu gitu ya? Nabi pernah bersabda begitu? Kemudian Abu Darda berkata, siapa tadi? Ubadah bin Samit berkata, Shadaqa Abu Darda. Abu Darda benar berkata begitu. In syi'ta la uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kalau kamu mau, wahai Jubair bin Nufair, saya akan beritahu kamu tentang ilmu yang pertama kali diangkat dari umat manusia. Ilmu yang pertama kali dihilangkan dari umat manusia. Al-khusyu. Yang itu yang pertama, khusyu. Khusyu jamaah sekalian. Yusiku anta tadkhula masjidal jami'i fala tara fihi rajulan khashi'a. Jadi hampir saja datang masanya, atau sudah dekat datang masanya kamu memasuki masjid jami'. Kalau disebut masjid jami' itu masjid apa? Masjid yang ada jumatannya. Berarti orangnya banyak, ya. Jadi sudah datang waktunya kamu memasuki masjid jami', tapi kamu tidak melihat satu orang pun yang salatnya khusyuk di dalamnya. Wah, kelihatannya syiar Islam itu tegak. Namun ternyata siapa sangka hampir tidak dijumpai satupun orang yang sholatnya khusyuk. Jadi sholatnya ternyata semua hanya sekedar lahiriah saja, tapi tidak ada khusyuk di dalam hati. Itu ternyata ilmu yang bermanfaat sudah hilang. Nah, hadis ini jamaah sekalian menunjukkan khusyuk itu adalah ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ada di dalam hati kita. Makanya kita pelajari fikih kekhusyuan gini agar kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat jamaah sekalian. Walaupun sekali lagi kita adalah hamba Allah yang tidak seperti Nabi dan para sahabat yang khusyuknya itu bersambung terus. Kita bisa jadi terputus, tapi nggak apa-apa, yang penting kita ada kekhusyuan di dalam sholat kita. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam At-Tabrani jamaah sekalian, dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, Nabi SAW juga bersabda, awwalu ma yurfa'u minan nasil khusyu'. Ilmu yang pertama kali diangkat, maksudnya dihilangkan dari umat manusia adalah kekhusyuan di dalam ibadah, ya, khusyuan di dalam ibadah. Nah, ini sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi berdoa jemaah sekalian agar sholatnya diberikan kekhusyuan, yaitu dengan cara beliau berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Itu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha wa min du'a'il la yusma wa min nafsil la tashba wa min ilmin la yanfa a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk, ya, wa min nafsil la tashba', dan aku berlindung dari doa wa min nafsil la tashba', dari diri yang enggak pernah kenyang, jadi rakus terus. Kemudian wa min apa tadi? Wa min du'ail la yusma', dari doa yang tidak dikabulkan. Wa min ilmin lan yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min haula'il arba', aku berlindung pada Engkau dari 4 perkara ini. Jadi intinya jamaah sekalian, hati yang tidak khusyuk, ilmunya itu tidak bermanfaat, ya, ilmunya tidak bermanfaat dan lain-lain. Wallahu a'lam. Poin yang lain jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kita akan bahas adalah tentang fadhailul khusyuk lillahi fis shalah. Jadi keutamaan khusyuk di dalam salat. Ini penting sekali, karena betapa banyak orang yang sholat tidak khusyuk dikarenakan dia tidak mengetahui keutamaan khusyuk di dalam sholat. Jadi ya mas sekalian, keutamaan yang pertama dari khusyuk dalam sholat, siapa saja yang mengosongkan hatinya untuk Allah, yang mengosongkan hatinya untuk Allah di dalam sholatnya, maknanya adalah dia khusyuk, maka dia bubar dari sholatnya, maksudnya selesai dari sholat dalam keadaan kondisinya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Wah, kayak bayi yang baru dilahirkan. Kita lihat sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim ya mas sekalian. Hadis ini panjang. Dalam hadis yang panjang ini Nabi bersabda tentang keutamaan wudu. Fa in huwa qa'imun fa shalla fa hamidallahu wa asna alaihi wa majjadahu billadzi huwa lahu ahlun wa farragha qalbahu lillahi illa sarafa min khati'atihi kahai'atihi yauma waladathu ummuh. Jadi lalu jika dia berdiri lalu sholat, memuji Allah dan menyanjungnya, memuliakan Allah dengan
kemuliaan-kemuliaan dengan sanjungan-sanjungan yang layak bagi Allah, dengan zikir-zikir sanjungan yang layak bagi Allah, kemudian mengosongkan hati untuk Allah, berarti khusyuk dia. Melainkan dia selesai dari, atau dia keluar dari kesalahan-kesalahannya, dia keluar dari dosa-dosanya seperti kondisi dia saat dilahirkan oleh ibunya sendiri, ya seperti itu. Kemudian Amr bin Abbasah dia berkata, jemaah sekalian, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, bahwasanya dia mendengar Nabi bersabda seperti ini lebih dari 7 kali. Wah, berarti mantap jemaah sekalian ya. Jadi beliau mendengar Nabi bersabda demikian itu lebih dari 70 kali. Yang kedua jemaah sekalian, fadail atau keutamaan khusyuk dalam sholat adalah siapa saja yang sholat 2 rakaat tidak bercerita terhadap dirinya sendiri di dalam 2 rakaat itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Nabi SAW pernah bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, mirip dengan wudu ini, tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian dia sholat 2 rakaat dengan tidak bercerita kepada dirinya sendiri di dalamnya. Jadi dia nggak ngomong sama diri sendiri, karena orang yang memikirkan dunia itu ngomong sama dirinya sendiri. Ya apa? Ya dia itu tadi pikirannya kemana-mana tuh, sama seperti dia bercerita sama dirinya sendiri. Maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya Allah, bersih pada dosa kita Pak ya. Kemudian ada lagi, siapa saja melakukan sholat wajib lalu dia memperbaiki kekhusyuannya, maka itu akan menjadi penghapus dosa dia. Ini sama seperti itu ya. Sama. Bahwasanya dia akan dihapus dosa-dosanya selagi tidak melakukan dosa besar. Kita lihat sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in muslimin tahdhuruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika dahra kullahu. Jadi barang siapa atau tidak ada seorang muslim yang kedatangan waktu sholat atau yang menjumpai waktu sholat wajib, lalu ia memperbaiki wudhunya, kekhusyuannya dan rukuknya, semuanya diperlakukan dengan baik, dilaksanakan dengan khusyuk ya, melainkan sholatnya itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa sebelumnya, selagi dia tidak mendatangi dosa besar. Jadi kalau dia tidak melakukan dosa besar, dosa-dosanya yang kecil-kecil itu diampuni jamaah sekalian ya. Dan itulah yang disebut masa selamanya, artinya dia bersih terus dari dosa-dosa itu selama-lamanya. Karena ketika ada dosa itu akan dihapus dengan sholat, ada dosa dia akan dihapus dengan sholat. Kalau dalam riwayat yang lain dihapus lagi dengan sholat Jumat, dihapus lagi dengan puasa Ramadan yang insya Allah akan datangkan lagi bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kita umur panjang untuk bisa menjumpainya dan lain-lain. Kemudian keutamaan khusyuk berikutnya adalah al-fauzu wan najah was sa'adatu fid dunya wal akhirati lil khashi'in. Ternyata keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang khusyuk jamaah sekalian. Berarti yoganya umat Islam adalah sholat. Kalau ingin bahagia di dunia, tenang, yaitu tadi khusyuk dalam sholat, nggak cuma sekedar melakukan sholatnya saja. Orang Islam banyak nggak belajar khusyuk sholat sehingga mereka malah kagum dan juga terpukau dengan ritual-ritual ibadahnya orang-orang musyrik jamaah sekalian. Ya, disangkanya Islam tidak memiliki sesuatu yang bisa membuat dia tenang, hilang dari stres, sehingga mereka larinya ke yoga jamaah sekalian. Alhamdulillah. Ya, inilah karena orang yang kurang ilmu demikian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini jamaah sekalian. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi benar-benar beruntung, sukses orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Jadi intinya jamaah sekalian, khusyuk dalam salat itu maknanya adalah menghadirkan hati di hadapan Allah. Jadi hati itu kita taruh di hadapan Allah. Kita merasa kita hadirkan hati bahwasanya kita sedang berada di hadapan Allah. Allah yang melihat salat kita, atau yang lebih baik adalah kita melihat Allah dalam salat kita. Sehingga hatinya itu tenang,
ya, jiwanya itu tentram, gerakannya juga tenang, ya, kemudian menolehnya dia juga sedikit. Menoleh itu maksudnya hatinya menoleh pada syahwat dunia, gitu ya, sedikit. Kemudian juga beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan segala sesuatu yang dia ucapkan dan perbuat, ya, di dalam salatnya, mulai dari awal salat sampai akhirnya. Sehingga kalau sudah demikian, hilanglah was-was. Was-was itu pikiran-pikiran, ya, lintasan-lintasan pikiran yang datang pada dia, ya. Dan inilah yang disebut ruhnya salat, nyawanya salat, jemaah sekalian, ya. Dan itulah yang disebut tujuan dari salat. Dan itulah yang seorang hamba akan ditulis pahala salatnya. Salat yang tidak ada khusyuk, jemaah sekalian, dan tidak ada kehadiran dalam hati, walaupun sah, namun pahalanya ya sesuai yang diingat oleh hatinya. Kalau orang nggak ingat sama sekali, berarti nggak dapat pahala apa-apa. Loh, udah selesai ya? Tiba-tiba gitu. Tadi saya baca apa ya? Tadi saya lupa saya. Pokoknya sholat ngalir gitu karena udah biasa gitu. Ya berarti nggak dapat pahala apa-apa, walaupun sah, jemaah sekalian. Terus gimana kalau ada orang, yaudah kalau gitu saya ulangi lagi deh. Gitu. Oh, malah nggak disyariatkan, nggak perlu diulangi. Caranya ya udah sesali itu. Nanti untuk sholat yang berikutnya tidak boleh seperti itu, gitu saja. Dan lain-lain, banyak sekali jemaah sekalian ya. Khusyuk dalam sholat itu bisa menyebabkan orang mendapatkan pahala ampunan yang sangat besar. Kemudian khusyuk dan tunduk di dalam sholat karena Allah, itu adalah orang-orang yang akan diberikan kabar mendapatkan banyak kebaikan, setiap kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Kemudian khusyuk dan merendahkan diri pada Allah di dalam sholat, ini termasuk sebab masuk ke dalam surga. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal salih serta mereka merendahkan diri kepada Allah. Tentunya khusyuk maksudnya ya Pak ya. Karena unsur merendahkan diri itu harus ada dalam khusyuk. Berarti kalau orang merendahkan diri di dalam suatu ibadah, di antaranya salat, maka dia masuk dalam kekhusyuan. Beramal soleh, iman beramal soleh dan dia khusyuk dalam ibadah kepada Allah, maka mereka itulah adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang ke-9, khusyuk dalam salat mewariskan hidayah Allah dan kelanggengan hidayah tersebut. Jadi kalau siapa saja ingin mendapatkan banyak ilmu, banyak hidayah, dan ingin tetap hidayahnya tersebut dalam dirinya, maka supaya khusyuk jamaah sekalian, ya, supaya khusyuk hatinya. Kemudian yang ke-10, afdhalun nasi akhsya'uhum lillah. Jadi manusia yang paling utama adalah manusia yang paling khusyuk jamaah sekalian. Ya, saya ulang, manusia yang paling utama, paling baik adalah manusia yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khusyuk apabila disebabkan karena dia sudah mengenal Allah lewat nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Kemudian cinta terhadap apa yang berada di sisi Allah, takut akan siksa Allah, ya. Dan khusyuk tersebut dibangun karena cinta kepada Allah, disertai dengan rasa berharap. Semua itu jamaah sekalian akan menjadikan seorang hamba orang atau manusia yang paling utama, paling baik. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri berkata jamaah sekalian, ajhalun nasi man tarka ma ya'lamu wa a'lamun nasi man 'amila bima ya'lamu wa afdhalun nasi akhsya'uhum lillah. Jadi ucapan Sufyan Ats-Tsauri ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, manusia yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan apa yang sudah dia ketahui. Udah punya ilmu tapi dia nggak ngamalin. Itu adalah manusia paling bodoh, kata Sufyan Ats-Tsauri. Dan manusia yang paling berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Walaupun ilmunya nggak banyak, tapi dia mengamalkan, itulah sebenarnya hakikatnya orang yang berilmu. Jadi kalau dalam perkataan yang lain, al-alimu man ya'malu. Jadi yang disebut orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkannya. Dan manusia yang paling utama, paling baik adalah manusia yang paling khusyuk kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa saja yang keutamaan 11, siapa saja yang bisa menyempurnakan kekhusyuan di dalam salat 5 waktu, maka Allah akan memberikan janji kepada dia, Pak. Janjinya apa ya? Tentu saja masuk ke dalam surga seperti tadi. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian keutamaan khusyuk, ternyata Allah Subhanahu wa taala memuji, menyanjung pada orang yang khusyuk di dalam ketaatan padanya, dan mensifati mereka atau melabeli mereka, menjuluki mereka dengan ilmu. Artinya mereka itu adalah orang yang berilmu sesungguhnya, jemaah sekalian. Ya, demikian dan lain-lain. Jadi banyak sekali faedah dari kekhusyuan. Insya Allah nanti kita akan bahas pembahasan yang lain tentang kekhusyuan. Barangkali di antara jamaah sekalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang hukum khusyuk, kemudian kedudukan khusyuk dalam sholat dan lain-lain. Pokoknya pembahasan masalah khusyuk ini pembahasan yang berulang-ulang. Bukan berulang, maksudnya akan ada terus sampai selesai, Pak. Jadi berkali-kali. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau bertanya di masjid atau di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristighfar saat dalam sholat, kemudian pikiran kita seperti tidak khusyuk kemana-mana untuk mengembalikan agar kita kembali khusyuk dalam sholat kita. Dan bolehkah jika saya dalam keadaan haid kemudian berwudu untuk berzikir pagi dan petang? Mohon pencerahannya. Baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang membaca istighfar gitu dalam sholat ya tidak boleh. Tidak boleh. Ya, intinya kalau dia membaca istighfar dalam sholat tidak boleh, karena bisa jadi itu adalah perkara yang membatalkan sholat, karena bukan pada tempatnya. Kecuali kalau dia membaca istighfar memang itu bagian dari bacaan sholat, seperti dia membaca ketika ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ada allahumma gfirli, itu kalimat istighfar juga. Seperti juga ketika dia pas lagi duduk di antara dua sujud, dia membaca rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, atau dibaca rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli. Itu kalimat istighfar, permohonan ampun juga. Begitu juga ketika dia sujud, dia memohon ampun untuk dirinya dan orang tuanya, rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya, itu juga boleh. Namun kalau selain yang tadi disebutkan, maka tidak boleh membaca, dan tidak boleh membaca istighfar, karena ada tempatnya sendiri ya untuk membaca itu. Seperti menyelingi bacaan Al-Fatihah dengan istighfar. Sebelum baca ini, setelah baca Al-Fatihah, kemudian sebelum baca surat dia istighfar, nggak boleh. Yang demikian itu bisa membatalkan sholat dia. Kemudian caranya tadi itu ya Pak, kedua, kalau dia pertanyaan tentang bolehkah saya dalam keadaan haid kemudian berwudu untuk berzikir pagi dan petang? Baik, bolehkah saya berwudu pas lagi haid untuk zikir pagi dan petang? Jawabnya boleh, nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Karena memang salah satu perkara yang kita disunnahkan untuk berwudu sebelumnya diantaranya adalah zikrullah. Kita disunnahkan untuk berzikir pada Allah sebelum kita disunnahkan untuk berwudu sebelum berzikir pada Allah. Zikir macam apapun. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau tidak menjawabnya dulu, tidak menjawabnya dulu. Kemudian setelah itu namanya Muhajir bin Qunfudh. Beliau mengucapkan salam, Nabi nggak jawab dulu. Kemudian karena beliau sedang wudu, atau beliau saat itu kalau nggak salah belum wudu, mohon maaf nih, ini kasus yang lain. Dan saat itu beliau ada sahabat Nabi Muhajir bin Qunfudh itu radhiyallahu anhu mengucapkan salam, Nabi nggak jawab. Nabi saat itu menuju suatu tempat untuk berwudu. Setelah selesai berwudu, Nabi saat itu barulah menjawab waalaikumsalam. Jadi yang tadi yang mencegah saya untuk menjawab salammu secara langsung adalah dikarenakan saya tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan sedang suci. Ya, ini adalah perkara yang kita disunnahkan untuk
berwudu dulu. Ya walaupun ya kita saat itu niatnya apa saat wudu? Ya niatnya adalah untuk wudu sunnah. Wudu sunnah itu adalah wudu yang tidak menghilangkan hadas. Contohnya Anda untuk zikir pagi dan petang, apapun kondisinya antum, jamaah sekalian, ibu-ibu sedang haid atau tidak haid. Kalau kita mungkin dalam keadaan tidak sedang haid, ya. Termasuk juga seorang ustadz yang sedang atau yang akan ngajar, itu disunahkan untuk berwudu dulu. Sunahkan untuk berwudu. Nah, niat wudunya apa? Niat wudunya adalah niat wudu sunnah. Niat wudu sunnah. Sama seperti niat wudu kita ketika kita mau, karena banyak hal yang kita disunahkan sebelumnya untuk berwudu. Sama seperti kita disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Ya, tidur jamaah sekalian. Itu adalah wudu sunnah. Kemudian wudu sunnah yang lain diantaranya adalah ketika kita mau berhubungan suami istri, mau mengulangi lagi, itu disunahkan untuk berhubungan, untuk apa? Untuk berwudu. Dalam keadaan junub di malam hari kita disunahkan jangan tidur dulu kecuali dalam keadaan kita sudah berwudu. Makan, minum, tidur silakan dalam keadaan kita sudah berwudu. Tapi wudu dulu ya sebelumnya. Jadi demikian, jadi boleh. Nah, perlu diingat wudu yang sunnah ini adalah wudu yang tidak sampai menghilangkan hadas. Jadi contohnya gini, ada orang tahu sunnahnya sebelum tidur dia wudu. Setelah tidur kok nggak bisa tidur gitu ya. Ya, kayak agak insomnia dia, susah buat tidur. Udah akhirnya dia sholat dengan berpendapat bahwasanya tadi saya udah karena dia tidak bisa tidur, akhirnya dia udahlah saya sholat aja, barangkali nanti setelah sholat agak capek lelah dia langsung tidur. Nah, jawabannya dia tidak boleh langsung sholat ya mas sekalian. Dia harus wudu lagi walaupun tadi belum batal. Walaupun tadi dia belum mengalami hadas. Sebab apa? Wudu yang tadi dia lakukan sebelum tidur adalah wudu sunnah. Wudu sunnah itu tidak sampai menghilangkan hadas. Sekali lagi, tidak menghilangkan hadas. Hadas itu adalah suatu sifat yang kita yakini saja. Apabila kita habis buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan apa saja dari dua jalan itu. Habis tidur terlelap, habis pingsan, dan lain-lain ya, pembatal-pembatal wudu gitu ya. Termasuk kita habis mabuk gitu ya, bagi yang naudzubillah yang mungkin yang ada orang mabuk dia sholat habis itu. Nah, kalau sudah mabuk dia batal wudunya dan salah. Termasuk hilang akalnya gitu. Ini termasuk hal-hal yang membatalkan wudu dan saat itu dia sedang mengalami hadas. Ya, hadas itu adalah pembatal wudu. Nah, kalau dia mengalami hadas, maka wudu sunnah tidak bisa menghilangkan hadas. Nah, caranya gimana kalau dia mau salat? Ya, caranya dia wudu lagi, niatkan untuk menghilangkan hadas. Nah, demikian. Nah, wudu yang tadi boleh dilakukan oleh ibu yang sedang haid untuk zikir. Tidak, wudu pun juga boleh, nggak masalah. Jadi ibu tidak zikir pun, tidak berwudu pun untuk berzikir pagi dan petang dan yang lainnya juga tidak mengapa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan kita wudu dari rumah, kita niatkan untuk berangkat tempat majelis taklim atau ingin bekerja gitu, kita wudu sunnah. Namun sampai tempat tujuan kita ingin sholat duha gitu, apakah kita perlu ulang wudu kembali? Karena dari rumah kan niat kita wudu sunnah. Ya, sekali lagi intinya kalau wudu sunnah itu adalah wudu, antum wudu niatnya wudu sunnah, antum tidak niatkan wudu tersebut sebelumnya untuk menghilangkan hadas, atau antum juga tidak niatkan untuk melakukan sholat, maka saat itu wudu tersebut adalah wudu sunnah. Nah, berarti kalau ingin sholat ya wudu lagi, kecuali antum niatkan untuk wudu menghilangkan hadas. Nah, saya wudu dulu, mau berangkat kerja saya wudu dulu, barangkali nanti ada waktu sholat duha, kalau enggak ya enggak, yang penting saya wudu aja. Berarti niat wudu dia untuk sholat. Niat wudu untuk sholat adalah niat wudu untuk menghilangkan hadas sama. Nah, kalau seperti itu tidak mengapa, sah itu sholat. Tapi kalau yang tadi yang ditanyakan itu tidak boleh, dia harus wudu lagi nanti. Toh jamaah sekalian, nggak berat insya Allah kita mengulangi wudu ya, dan itu adalah ringan. Karena di antara wudu yang sunnah adalah kita mengulangi wudu setiap sholat 5 waktu, walaupun kita belum batal. Contohnya kita antara sholat maghrib dan isya nungguin gitu ya dengan zikir atau ada kajian. Kita antara azan dan isya itu tidak, antara maghrib dan isya tidak batal.
Nah, setelah datang Isya kita wudhu dulu, disunahkan Pak. Ya, disunahkan seperti itu. Karena Nabi kita unggul ya sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan beberapa kali sholat dengan satu wudhu. Namun yang rutin dari beliau adalah setiap sholat beliau berwudhu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya setiap sholat wajib gitu ya. Itu lebih utama memperbarui wudhu. Ya wudhu lagi. Jadi jamaah sekalian utama wudhu itu. Jadi amalan utama, amalan yang baik. Toh pertama itu juga kebersihan karena kita selalu menggunakan air. Dan yang kedua adalah kita adalah kesucian ya, lahir dan batin kita. Ya, lahir dan batin kita. Dengan wudhu itu akan membuat kita mendapatkan cahaya yang terang nanti di hari kiamat. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Yang dinamakan khusyuk dalam sholat itu apakah satu rangkaian ibadah sholat? Karena seringkali kita di rakaat pertama khusyuk ya, nanti di rakaat kedua blank hilang, terus di rakaat ketiga kita usaha lagi khusyuknya. Apakah khusyuk seperti itu yang diterima oleh Allah atau khusyuk yang dari pertama takbiratul ihram sampai salam? Baik, ini pertanyaan bagus yang kita alami Pak. Jadi ya mas kalian dirahmati oleh Allah, untuk khusyuk yang mutawasil, khusyuk bersambung mulai dari takbiratul ihram sampai salam adalah perkara yang sulit. Apalagi kita orang akhir zaman. Betapa banyak syahwat yang menyebar di kalangan kita, syahwat perut, syahwat perempuan, syahwat dunia, syahwat jabatan dan lain-lain gitu ya. Jadi itulah yang bisa membuat kita jamaah sekalian itu susah khusyuk. Tapi harus diusahakan jamaah sekalian. Harus diusahakan. Yang usaha paling utama agar kita bisa khusyuk ya berilmu dulu, ngaji dulu. Ini adalah usaha paling besar. Karena nggak mungkin seseorang bisa khusyuk kalau tidak belajar dulu ngaji. Ya pertama adalah ngaji dulu, ya. Setelah ngaji kita usahakan khusyuk. Nah, pas lagi sholat khusyuk, bisa tuh khusyuk di rakaat pertama. Dan itu pun satu rakaat bisa khusyuk mulai dari takbir sampai naik bangkit ke rakaat berikutnya. Wah, sudah top markotop orang bilang, gitu ya. Itu udah keren Pak, bagus itu. Nah, ternyata di rakaat kedua kita lalai. Kita dilupakan oleh setan. Baru sadar lagi di rakaat ketiga. Ya nggak masalah, itulah yang disebut khusyuk. Kita sudah dapat khusyuk Pak. Dan itu termasuk sholat khusyuk. Itu juga diterima sholat kita insya Allah. Karena sulit bagi kita untuk terus nyambung gitu ya. Atau pas lagi Al-Fatihah khusyuk, pas lagi baca surat nggak khusyuk. Rukuknya khusyuk, iktidalnya nggak khusyuk. Begitu terus. Susah Pak memang. Tapi nggak apa-apa. Berarti kita sudah mengusahakan Pak. Berarti kalau sudah seperti itu kita hatinya dibawa pergi oleh setan, kita ambil lagi. Pergi lagi, bawa lagi sini. Ambil lagi. Jadi kita tahu, sadar, kita kalau dicuri hartanya, kita ambil Pak, kita kejar Pak. Nah begitu juga kalau sholat lagi dicuri setan, ambil begitu. Karena ini adalah perkara yang paling berharga yang kita jumpai Allah dengan membawanya. Jadi seperti itu. Jadi dan itu tidak mengapa. Jadi semuanya khusyuk mulai dari awal sampai akhir itulah yang terbaik. Ini adalah sholatnya Nabi dan orang yang keimanannya seperti atau di bawahnya Nabi langsung. Ya kita sulit seperti itu. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah deh pokoknya. Kemudian kalau kita tidak bisa begitu, paling tidak ada dalam sholat kita khusyuk. Apa kita hidur rakaat yang pertama, atau di salah satu rakaatnya saja, atau lebih ya, itu lebih baik. Pokoknya jangan sampai kita sholat dari awal sampai akhir lalai, nggak ingat sama sekali. Yang tadi dibaca nggak ingat sama sekali. Nggak ingat bahwasanya dia sedang dilihat oleh Allah, nggak dia hadirkan hati itu. Nggak ingat bahwasanya dia sedang berada di sedang merendahkan diri pada Allah, tidak. Jadi sholatnya nggak ada istilah merendahkan diri, biasa aja. Sholat aja, gerakannya saja. Jadi gerakan tanpa ada ruh, kosong. Nah sholat seperti ini walaupun sah sekali lagi, tapi ini adalah sholat yang bisa jadi kita tidak dapat pahala apa-apa. Ibnu Abbas pernah berkata jamaah sekalian, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu melainkan apa yang kamu ingat. Kalau ingatnya cuma setengah, ya cuma setengah. Kalau ingat seperempat, lumayan Pak. Ya cuma seperempat kesempurnaannya. Kalau ingatnya cuma 1/5, 1/7, 1/8, 1/10 dan ya seperti itulah. Kalau dari awal
sampai akhir nggak ingat, melainkan pas bukan pas salam kebangetan ya. Pas tasahud lumayan dapat khusyuk dia. Ya tapi ya seperti itulah. Ya sebesar itulah pahalanya. Hanya sebesar itu pahalanya khusyuk. Rugi Pak sebenarnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khusyuk itu ternyata adalah suatu perkara yang bisa melipat gandakan, bisa memperbesar pahala kita. Makanya jangan salah, orang itu lagi sholat berjamaah, mulainya bareng, imamnya sama, selesainya bareng, tapi siapa sangka bersebelahan, itu pahalanya bisa lebih, ya bisa perbedaannya antara langit dan bumi Pak, bisa Pak. Nah seperti itu ya. Nah harus kita usahakan ini motivasi begini Pak. Jadi intinya ya mas sekalian, semakin kita menghadirkan hati khusyuk, semakin besar pahalanya, semakin agung pahala kita ya. Jadi demikian, makanya kita harus usahakan. Makanya persiapan itu kalau lagi kita mau sholat ya mas sekalian. Ini saya sholat apa pertama? Pasti, karena ini adalah bagian dari syarat sholat zuhur misalnya. Untuk siapa kita sholat? Untuk Allah. Habis itu kita hadirkan hati bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini sedang melihat sholat saya. Kalau Allah melihat sholat saya, berarti melihat lahiriah sholat saya, gerakan saya, bacaan saya, dan juga batin saya. Dan merasa malulah seorang hamba yang beriman ketika merasa Allah melihat kita. Sehingga jangan sampai Allah mengetahui kita, ini kalau dia punya rasa malu ya, kalau punya malu gitu. Jangan sampai Allah mengetahui kita dalam keadaan pikiran kita kemana-mana. Wah, nggak suka Pak Allah. Jadi ibaratnya harusnya tuh ingatnya ke Allah tapi ingatnya yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Dari Pak Suharno, salam. Dia bertanya, Assalamualaikum, semoga Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak Ustadz. Amin. Sama-sama Pak. Kalau sholat witir 1 rakaat saja, saya duduknya istiros atau tawaruk ya, saya mohon penjelasannya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya sholat witir 1 rakaat saja, apakah duduknya iftirosh atau duduknya tawarruk? Ya antum bisa milih dua-duanya nggak masalah. Tapi sebagian ulama menjelaskan bahwasannya kalau sholat itu cuma terdiri dari 1 kali tasyahud saja, tidak 2 kali tasyahud ya. 1 kali tasyahud seperti sholat subuh, termasuk sholat witir kan 1 kali tasyahud. Ya cuma 1 gitu ya. Dalam keadaan begitu duduknya adalah duduk iftirash. Nah dalam mazhab Hambali jamaah sekalian, duduk iftirash itu dianggap sebagai duduk asal sholat. Kalau pengen tahu duduk asal sholat adalah iftirash. Nah itu tadi iftirash. Ini kayak Pak Doni duduk gitu, kayak adik tadi. Duduk iftirash itu. Adapun duduk tawarruk itu adalah duduk yang memang kalau rokaat yang ada 2 tasyahud, seperti 4 rokaat ada 3 rokaat. Kemudian ada lagi sebagian ulama seperti mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita itu mengatakan bahwasannya sholat apapun yang rokaatnya di situ dia salam, itu dia duduknya tawarruk. Ala kulli hal masalah tawarruk dan iftirash ini masalah yang khilafiyah. Antum terserah mau tawarruk mau iftirash ya. Kalau saya pribadi yang saya sering kalau sholat 1 rakaat saya duduknya tawarruk Pak ya. Saya duduknya tawarruk. Jadi saya tidak iftirash. Dengan tidak mengingkari yang lainnya mas sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti keliru adalah antum duduk sila. Gitu ya. Lagi duduk tasawuf duduknya sila. Jadi nggak boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Cukup? Nggak ada lagi? Cukup ya, baik. Cukup ya. Itulah jemaah sekalian kajian kita perdana tentang khusyuk. Dan berikutnya antum jangan kelewatan, soalnya kalau antum kelewatan antum hilang ilmu. Nah ilmu khusyuk ini adalah ilmu yang sudah banyak orang tidak tahu, bahkan tidak peduli tentang masalah kekhusyuan. Sudah punya ilmu saja sulit khusyuk, apalagi nggak punya ilmu. Sudah punya ilmu, dia teori punya berarti. Untuk menerapkan khusyuk itu seringkali lalai, tapi dia tahu ilmu.
balikin nih, balikin hatinya, gitu Pak. Apalagi nggak punya ilmu sama sekali. Makanya pentingnya kita mengilmui khusyuk ini tadi ya, berilmu tentang masalah khusyuk. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan umat Islam untuk bisa khusyuk di dalam ibadah, agar kita tidak termasuk celaan di dalam hadis Nabi bahwasanya khusyuk itu adalah ilmu yang bermanfaat dan ternyata itu hilang dari diri kita. Jangan sampai demikian itu. Dan ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.